Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Hana Talita dari kelas C dengan NIM 28921500142. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester 1 saya pada mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Haji Warman Marcel MM. Di sini saya akan membahas materi tentang nilai filosofis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, keadilan sosial adalah suatu hasil pengambilan sebuah keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan, dan memperlakukannya ke semua orang yang sama di depan hukum. Keadilan harus dilaksanakan di kehidupan masyarakat, bernegara maupun internasional. Nah, selanjutnya keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan individu dan keadilan sosial. Keadilan individu, keadilan dari kehendak baik dan buruknya individual tersebut. Nah, sedangkan keadilan sosial yaitu keadilan pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Nah, contoh dari keadilan individu yaitu seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ibu tersebut memberikan uang saku yang sama kepada semua anaknya, tindakan ibu tersebut dikatakan tidak adil meskipun ia memberi secara sama rata. Nah, masih contoh dari keadilan individual. Misalnya, seorang pemilik pabrik makanan yang tidak dapat menaikkan upah buruhnya karena tergantung harga produksi di pasaran, sebagai seorang individu, ia bukan orang yang tidak adil. Namun, secara objektif, ia dipandang tidak adil karena memberi upah yang rendah pada buruhnya. Jadi, keadilan individual tidak hanya tergantung dari kemampuan individu yang langsung bersangkutan, namun juga tergantung dari struktur proses dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kesadaran budaya terhadap keadilan sosial. Yang pertama, budaya feodalisme adalah keadilan yang berlaku, keadilan individual, dan kesadaran budaya. Yang penting bagi setiap orang tahu kedudukannya dan kewajibannya dan apa yang dikerjakannya serta mengerti haknya. Nah, yang kedua ada budaya industrialisasi dan kapitalisme. Revolusi industri tidak semata pengembangan pengetahuan praktis dan mekanis. Revolusi industri membutuhkan pola baru, pola hubungan kerja yang baru, gaya hidup dan pola sosial yang baru. Ketidakadilan sosial terjadi disebabkan oleh kapitalis atau sistem masyarakat kapitalistik itu sendiri. Selanjutnya, masalah keadilan sosial di Indonesia. Hal yang menyebabkan penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan optimal yaitu karena lemahnya peraturan yang telah ditetapkan sehingga masih banyak pelanggar hukum yang mendapat hukuman tidak sesuai yang terjadi pada sistem penegakan hukum di Indonesia. Nah, contohnya masalah daya beli masyarakat. Nah, pada akhir tahun 2019, pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,02%. Proyeksi perlambatan ini diperkuat dengan adanya peningkatan harga di barang. Namun, di barang lain harga malah menjadi stuck. Hal tersebut juga dibuktikan dengan menurunnya daya beli masyarakat Indonesia. Nah, orientasi pasar atau market orientation adalah strategi bisnis di mana perusahaan berfokus pada memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui produknya. Dalam hal ini, perusahaan mengonsumsi kesuksesan mereka tergantung pada kepuasan pelanggan. Nah, dalam mengatasi segala macam persoalan pertanian tersebut,
Semua itu tergantung dari kebijakan. Kalau kebijakan sukses, akan mengalami sejarah pertanian maju dan makin luas. Petani dan non-petani harus saling bersinergi untuk berlawanan. Salah satu kebijakan yang diluncurkan untuk menangani permasalahan petani itu adalah pembentukan korporasi petani dan gabungan kelompok tani. Baik, selanjutnya menanamkan nilai solidaritas dan nilai subsidiaritas. Solidaritas berarti membela dan mengusahakan kehidupan bagi orang-orang yang dipinggirkan dalam proses atau mekanisme hubungan antar bidang kehidupan karena terbatas dalam akses kepentingan politik, ekonomi, dan budaya mereka. Bersikap solider adalah upaya menentukan prioritas dalam struktur masyarakat. Siapa yang mendapat pemberdayaan lebih dahulu. Nilai ini mendorong orang untuk tidak mengambil alih urusan yang bisa dikerjakan oleh level di bawahnya. Dalam struktur masyarakat, prinsip ini berarti golongan masyarakat yang mampu berakses ekonomi, politik, dan budaya, tidak mengambil alih kehidupan golongan bawahnya. Kemandirian publik menjadi hal penting dalam nilai ini dan akan mempengaruhi struktur masyarakat agar dalam bidang kehidupan ekonomi, politik, dan budaya tidak mementingkan kebutuhan pihak yang berakses kuat. Sebagai catatan penting, solidaritas ini hadir dalam diri seseorang karena adanya rasa kebersamaan dalam kurun waktu yang cukup lama. Solidaritas ini juga erat dengan rasa harga diri seseorang maupun milik sekelompok. Jadi, rasa persatuan yang kuat dan mantap bisa disebabkan karena rasa solidaritas yang tumbuh di dalam diri seseorang untuk kelangsungan hubungan dengan orang lain ataupun kelompoknya. Rasa solidaritas ini bisa dalam bentuk ungkapan penerapan Pancasila. Rasa solidaritas yang hadir dari rasa setia kawan tersebut bisa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Meski banyak terdapat perbedaan di antara kedua belah pihak dan banyak penghalang dalam mengungkapkan rasa solidaritas ini. Prinsip inilah yang nanti akan digunakan sebagai pedoman oleh orang yang menerapkan rasa solidaritas, meski prinsip ini bukan tergolong suatu yang wajib untuk dipahami. Karena rasa senasib sepenanggungan ini pada dasarnya ialah sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang juga perlu berinteraksi dengan orang lain, serta membutuhkan hubungan timbal balik. Mungkin itu saja materi pembahasan yang saya pahami tentang nilai filosofis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.